Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Natania Janani Haryanto, NIM K7120181, kelas 3B, nomor absen 38. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri 11 Maret. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bilangan dan operasi pada bilangan di bawah bimbingan Bapak Wahyudi. Pada video kali ini, kita akan membahas materi matematika tentang perbandingan dan skala untuk sekolah dasar kelas 5 semester 1. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan, tanya jawab, diskusi, disertai PowerPoint, perbandingan dan skala dengan pendekatan saintifik atau model discovery learning tentang konsep skala yang disajikan secara luring, siswa dapat merumuskan pengertian perbandingan dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan aktivitas kelompok dengan pendekatan saintifik atau model discovery learning tentang konsep skala yang disajikan secara luring, siswa dapat mengartikan skala dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar dengan pendekatan saintifik atau model discovery learning tentang konsep skala yang disajikan secara luring, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan skala dengan tepat. Oke teman-teman semua, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi perbandingan. Mungkin teman-teman di rumah sudah pernah mendengar tentang materi perbandingan? Jika belum, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perbandingan. Perbandingan dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan. Perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari sebuah pecahan. Perbandingan dua bilangan dapat ditulis dengan A banding B. Dengan ketentuan, B tidak boleh sama dengan 0. Notasi A adalah rasio bilangan pertama dan notasi B adalah rasio bilangan kedua. Perbandingan sendiri dapat dibagi lagi menjadi dua jenis. Apa saja? Yaitu perbandingan senilai dan perbanding nilai. Atau dapat dikatakan juga perbandingan berbalik nilai. Materi perbandingan yang pertama adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai memiliki pengertian berupa perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar. Dan begitu pula sebaliknya. Perbandingan senilai dapat dituliskan dengan Y1 per Y2 sama dengan X1 per X2. Grafik yang terjadi adalah garis lurus yang melalui titik-titik yang merupakan pasangan bilangan dari titik-titik yang telah diketahui. Selanjutnya ada rumus dari perbandingan senilai. Dapat dilihat ya dalam screen, rumus perbandingan senilai A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Rumus perbandingan senilai berdasarkan rumus di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai A1 sama dengan nilai B1 dan nilai A2 sama dengan nilai B2. Selanjutnya, ada contoh-contoh sederhana dari perbandingan senilai. Yang pertama, perbandingan senilai dapat digunakan untuk menghitung jumlah barang yang dibeli dengan jumlah harga barang. Yang kedua, teman-teman dapat menghitung jumlah nilai tabungan dengan waktu menyimpannya. Yang ketiga, teman-teman juga bisa, misalkan ada sebuah pabrik, teman-teman bisa menghitung jumlah pekerja dengan nilai gaji pekerja, dan ada banyak lagi contoh-contoh lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi perbandingan yang kedua, yaitu materi perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah upaya atau cara membandingkan dua objek atau lebih dengan besar nilai salah satu variabel yang bertambah sehingga membuat salah satu variabel lainnya menjadi berkurang nilainya. Oke, seperti yang teman-teman lihat dalam video, ada rumus perbandingan berbanding nilai, yaitu berupa
A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Rumus perbandingan berbalik nilai berdasarkan rumusnya di atas dapat kita simpulkan bahwa nilai A1 berbanding dengan nilai B2 dan nilai A2 berbanding dengan nilai B1. Selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh perbandingan berbalik nilai. Yang pertama teman-teman bisa menghitung jumlah hewan dengan waktu pakan yang diberikan, kapankah habisnya. Dan yang kedua, jumlah pekerja yang dibutuhkan dengan waktu menyelesaikan pekerjaan. Biasanya kalau pekerjaan itu misalkan sebuah proyek dilakukan oleh 8 orang dapat selesai dalam 3 bulan. Jika terhenti 1 minggu, berapakah pekerja yang harus ditambahkan dalam proyek tersebut? Nah, misalkan contoh-contoh soal untuk perbandingan berbalik nilai seperti itu. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang bisa kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal perbandingan. Soalnya adalah, Vina dan Fani merupakan anak kembar. Mereka memiliki permen yang perbandingannya adalah 3:4. Banyaknya permen yang dimiliki Fani adalah 56 buah. Berapa banyaknya permen Vina? Hayo teman-teman, kira-kira berapa? Kalau 4 menandakan 56 buah, berarti 3 berapa buah ya? Coba teman-teman jawab terlebih dahulu. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa mengerjakan soalnya? Jika kalian masih merasa bingung atau kurang yakin dengan jawaban kalian, mari kita samakan dengan pembahasan berikut ini. Oke teman-teman, hal pertama yang harus kalian lakukan untuk menjawab soalnya adalah menyusun angka yang ditanyakan di bagian atas per angka yang diketahui di bagian bawah dikali dengan soal. Atau dapat dituliskan dengan 3/4 dikali dengan 56. Nah teman-teman, angka 4 dan angka 56 bisa dicoret menjadi 3 dikali 14 sama dengan 42. Jadi, permen Vina dari sini sudah ketahuan ya jumlahnya berapa? Ya betul sekali, ada 42 buah. Sudah terlihat ya teman-teman dari perbandingannya, permen milik Vina lebih sedikit dari permen milik Fani. Teman-teman semua, sekarang kita sudah tidak lagi membahas perbandingan, tapi kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi skala. Skala memiliki pengertian berupa suatu bentuk perbandingan yang ditulis 1/P dengan P suatu bilangan asli. Skala banyak sekali teman-teman dapat temukan, biasanya akan digunakan untuk pembuatan peta, denah, atau gambar. Biasanya orang menggunakan skala untuk mempermudah. Selanjutnya kita akan membahas rumus dari skala atau rumus-rumus yang ada dalam materi skala. Ada sebuah segitiga dengan yang di puncaknya itu adalah JP, yang di bawah sebelah kiri adalah S, dan yang di sebelah kanan bawah adalah JS. Oke, kita urai satu-satu ya. JP merupakan jarak pada peta. S sendiri adalah skala, dan JS adalah jarak sebenarnya. Jika teman-teman mendapati pertanyaan jarak pada peta atau JP, maka JP bisa kita tutup sehingga menciptakan rumus JP sama dengan skala dikali jarak sebenarnya atau S dikali JS. Jika yang ditanya adalah skala atau S, maka S kita tutup. Sehingga menghasilkan S sama dengan JP dibagi JS atau skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak pada sebenarnya. Selanjutnya yang terakhir, jika teman-teman ingin mencari jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya, JS akan kita tutup sehingga teman-teman mendapatkan JS sama dengan JP dibagi dengan S atau jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Nah teman-teman, selanjutnya ada contoh soal dari materi skala nih. Soalnya,
Jarak antara kota Jakarta dengan kota Bogor adalah 60 km. Sedangkan jarak yang ada pada gambar atau dalam peta yaitu 4 cm. Maka skala yang digunakan pada peta tersebut adalah A 1/150.000, B 1/240.000, C 1/1.500.000, D 1/2.400.000. Kalau menurut teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana ya? Nah, kita bisa ingat-ingat lagi nih. Tadi kita sudah membahas tentang rumus-rumus skala. Sepertinya kalau teman-teman memperhatikan materi tadi, harusnya teman-teman bisa nih menjawabnya. Bagaimana? Apakah teman-teman bisa mengerjakannya? Jika belum bisa atau aku kayaknya masih bingung deh. Mendingan sekarang kita bahas soal tersebut. Kita mencari skala. Berarti skala itu jarak pada gambar dibagi dengan jarak sebenarnya, atau skalanya ditutup, JP yang ada di atas dibagi dengan JS yang ada di bawah. Berarti 4 cm dibagi dengan 60 km. Nah, satuannya harus disamakan dulu ya, menjadi cm. Jadi, 4 cm berbanding dengan 6 juta cm. Nah, kita bisa sederhanakan sekarang. Bagaimana menyederhanakannya? Dibagi dengan ukuran gambar, yaitu 4 cm, sama dengan 6 juta dibagi dengan 4, menjadi 1.500.000. Jadi, hasil yang ditemukan adalah 1 berbanding dengan 1.500.000. Jadi, teman-teman sudah tidak bingung ya? Skala yang digunakan adalah 1 berbanding 1.500.000. Kesimpulan pada materi kali ini, materi perbandingan dan skala adalah skala maupun perbandingan dapat kita temukan banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Dan banyak sekali kegunaan dari kedua materi tersebut. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa kedua materi tersebut memiliki korelasi atau mereka berdua bersinggungan. Seperti dalam pembuatan peta, gambar, atau pada denah. Nah, teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung video kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan tentang perbandingan dan skala bisa teman-teman semua mengerti ya. Dan jika besok-besok teman-teman menemukan materi ini, semoga teman-teman sudah paham semua ya dengan yang saya bahas tadi. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.